Shalom, Horas, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian tanggal 23 November 2020. Sebelumnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan ayat 3. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditabus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Allah yang maha benar dan Allah maha besar, terpujilah Engkau ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Kami dapat bangun dengan kesegaran yang baru, dengan kesehatan yang baru di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, terlebih dahulu Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan yang akan kami belajar bersama-sama untuk sandaran hidup kami, untuk pelita hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu dari kitab Ibrani 3 ayat 6, sesuai dengan pajonok yang ditetapkan oleh gereja kita HGBP. Tapi alangkah baiknya saya akan bacakan dari ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus Yesus, kita bersyukur bisa
bangun dengan kesegaran yang baru, dengan kesehatan yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum kita melangkah hari ini untuk melakukan segala kegiatan, kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepelai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saya akan bikin judulnya Allah Setia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Musa adalah suatu nabi yang besar yang membawa bangsa Israel dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Dia adalah pelayan Allah. Dia setia dalam segala pekerjaannya. Di dalam perjalanannya banyak hal-hal dan rintangan yang dia hadapi, tetapi dia tetap setia. Itu adalah kisah dalam perjanjian lama, yaitu ketika dia memimpin bangsa Israel yang dikatakan adalah bangsa Allah yang tegar tengkuk, yang melawan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus layak ditinggikan dan dia adalah yang paling tinggi di atas segala nabi. Bahkan dikatakan dia adalah rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Bahwa dia adalah setia dalam pekerjaannya. Dia setia dalam segala hal yang diberikan oleh Bapaknya di surga. Bahkan dia harus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, harus mati dan dikuburkan, dan dia disalibkan oleh dosa manusia. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dia tetap setia. Dia tetap setia dalam segala hal. Dia tetap setia di dalam segala pergumulannya. Oleh karena itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan haruslah tetap setia. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun situasi yang sangat sulit sama sekali, kita tetap harus setia. Karena Yesus adalah setia. Bahwa dikatakan bahwa kepada akhirnya teguh berpengharapan pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Itulah yang kita harapkan, bahwa kalau kita setia di dalam Kristus, kita setia untuk mengikut Yesus, kita akan dimegahkan dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan juga Ibrani pasal 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan tetap dalam kesetiaan. Sebab Ia menjanjikannya tetap dalam kesetiaan. Saudara yang kekasih, yang saya kasih di dalam Kristus, kesetiaan itu butuh pengorbanan. Kesetiaan itu butuh pengorbanan akan Tuhan Yesus Kristus. Boleh saya katakan tadi, dihadapkan berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan atas kepercayaan kita kepada Yesus, kita haruslah setia. Karena dikatakan berbahagialah orang yang setia sampai akhir, bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian Musa dan imam-imam lainnya seperti Paulus, Ayub,
dia setia di dalam Tuhan karena Yesus adalah setia. Seperti dikatakan suatu nyanyian, kita harus tetap setia bahwa Dia yang lebih dahulu setia akan kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, saudara-saudara, kita harus setia kepada hal-hal yang kecil. Kita harus setia dalam pekerjaan kita. Kita harus setia dalam iman kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita harus setia di dalam hal-hal yang kecil. Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar kepada anak-anaknya. Setialah dalam pekerjaanmu, setialah dalam keluargamu, setialah dalam anak-anakmu, setialah dalam orang tuamu, setialah dalam pelayananmu. Karena Yesus terlebih dahulu setia dalam kehidupanmu. Oleh karena itu hari ini, marilah kita belajar untuk setia apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita pekerjakan, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita belajar setia karena Yesus adalah setia. Setia sampai mati, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan orang yang setia sampai akhir, dia adalah akan dimegahkan dan pengharapan akan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Musa setia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun kenyataannya bahwa bangsa Israel tidak pernah setia di dalam Tuhan. Tetapi Musa tetap setia dalam pelayanannya. Demikian juga Kristus. Dia setia dalam melayani. Dia setia dalam pekerjaannya. Sampai dikatakan dia mati di kayu salib dan digantung dan disalibkan oleh karena dia setia dalam perintah Allah Bapaknya di surga. Itulah yang diharapkan kepada kita, supaya kita tetap setia di dalam kehidupan kita, setia dalam keluarga, setia dalam pekerjaan, setia dalam pertemanan, setia dalam pelayanan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita, dapat kita sama-sama belajar untuk saling setia dan setia dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati hari ini kita bekerja penuh dengan kesetiaan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan telah mengajarkan kami untuk setia di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan yang lebih dahulu setia, Tuhan, untuk orang percaya. Bahkan Tuhan mati di kayu salib untuk kesetiaan atas perintah Bapa di surga. Tuhan, kami mau belajar untuk setia, Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami belajar setia, Tuhan, untuk perkara-perkara kecil. Kami belajar setia, Tuhan, untuk kehidupan kami. Kami belajar setia, Tuhan, dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pertemanan kami. Terlebih-lebih, Tuhan, kami setia dalam pelayanan. Supaya kelak, Tuhan, boleh kami bermegah dalam berpengharapan kami, karena kami setia dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia sampai akhir, dia akan mendapat kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan seluruh ruas HKBP Jalan Lurah Tuhan, supaya belajar tentang kesetiaan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami setia, Tuhan, di dalam apapun kehidupan kami, di dalam apapun pekerjaan kami, Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya nama-Mu ditinggikan di atas segala nama ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang tinggi, yang maha tinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan.
Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Ampuni Tuhan segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai idu tutu sotung lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriat Tahaga PP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulau ta saya didongani Tuhan di bata mahita. Salam, Tuhan memberkati.